Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Ya, teman-teman, balik lagi di Ibu Salman di channel kesayangan kita ya. Kali ini dia akan membahas tentang tauhidnya Abu Jahal. Seperti yang teman-teman minta ya di sebagian kolom komentar pada konten sebelumnya. Jadi, teman-teman ya, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman terkait nama Abu Jahal? Ya, pasti kita meyakini bahwa Abu Jahal itu Fir'aunnya umat Islam ya. Dia seorang kafir, orang musyrik ya, bahkan gembong yang sangat memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kalau menurut teman-teman Abu Jahal ini memiliki tauhid? Abu Jahal ini mengenal Allah dan beriman kepada Allah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi, mengatur alam semesta dan lain-lainnya. Dan yang perlu diketahui teman-teman, Abu Jahal juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Jahal juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita bedah tuntas tentang tauhid versi Abu Jahal. Pertama, fakta mengejutkan dari Al-Qur'an ya, teman-teman ya. Banyak dari kita yang salah sangka ya terkait Abu Jahal ya, itu orang kafir Quraisy. Padahal dalam Al-Quran sendiri dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Jadi orang-orang kafir itu ada dua kelompok. Yang pertama dari ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Kemudian wal musyrikina, orang-orang musyrik. Dan Abu Jahal orang kafir yang dari sisi ya, orang musyrik itu siapa? Orang yang dia beriman kepada Allah, namun bersamaan dia menyembah Allah, meyakini Allah, dia juga beribadah atau menyembah selain Allah. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam bab ini si tauhidnya ya, Abu Jahal itu meyakini tauhid rububiyah, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merekam ini dengan sangat jelas ya di Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah ya. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy, khususnya Abu Jahal ya, dia juga meyakini bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya adalah mereka mengimani tauhid rububiyah Allah ya. Perlu dipahami tauhid rububiyah. Oke, nggak cuma itu ya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di zaman dulu, khususnya di Mekah, mereka itu kalau dalam masalah, misalnya naik kapal dan mau tenggelam, mereka dalam keadaan takut, gelombang yang sangat besar, ya, ancaman mengerikan, badai atau lainnya, mereka tidak meminta kepada sesembahan mereka seperti Lata atau Uzza. Mereka nggak memanggil sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Namun mereka berdoa dan berharap, bahkan yang mereka panggil adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-65. Faida raqibu fil fulki da'allaha mukhlishin al-huddin. Maka apabila mereka naik kapal dan kemudian tiba-tiba mungkin ada badai gelombang yang mengerikan, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas mereka. Dan terjadi juga ya saat ini di Nusantara beberapa daerah yang ketika terjadi bencana, gempa dan yang lainnya, ada sebagian orang-orang non-muslim ya yang saat mereka dalam keadaan takut mereka mengucapkan apa? Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Ini yang non-muslim. Ya, orang-orang non-muslim pun kadang ikut beristighfar, kadang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termaktub dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi dan juga mengatur alam semesta. Jadi masalahnya bukan mereka nggak beriman kepada Allah, ya. Orang-orang kafir Quraisy itu justru beriman kepada Allah, meyakini Allah yang menciptakan, yang mengatur. Masalahnya adalah mereka menjadikan berhala sebagai wasilah atau perantara agar dekat kepada Allah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Yahudi dan Nasrani ya dalam konteks pengakuan yang terdistorsi. Ya, jadi tiga kelompok ini, kafir Quraisy,
yang di Mekah khususnya, termasuk Abu Jahal, orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka semua meyakini dan mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta. Mereka meyakini sebelum Nabi Isa dilahirkan di bumi, Allah lah penguasa tunggal, Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta dan pengatur semuanya. Demikian juga orang Yahudi sebelum Uzair dilahirkan atau diturunkan ke bumi, maka mereka meyakini Allah. Jadi tiga kelompok ini juga menyembah Allah. Kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, sama orang Nasrani juga menyembah Allah. Namun bersamaan itu mereka menyembah selain Allah. Inilah yang disebut dengan kesyirikan dalam ranah tauhid uluhiyah. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Sementara Nasrani juga mengatakan bahwa Isa anak Allah. Lebih parahnya, mereka menjadikan pemuka agama sebagai pembuat hukum yang setara dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-31. Ya. Yang maknanya mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu dari kelompok Yahudi dan rahib-rahib mereka dari Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi, ya, meski tahu dan meyakini bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang mengatur alam semesta, tapi mereka lebih takut atau lebih patuh pada aturan manusia yang menentang aturan Allah, maka hati-hatilah karena itu bisa merusak tauhid. Dan yang terjadi pada kafir Quraisy, khususnya Abu Jahal, ya, dia beriman kepada Allah. Bahkan kafir Quraisy zaman dahulu juga menyembah Allah, teman-teman. Kafir Quraisy pada zaman dahulu bukan menolak eksistensi Allah, nggak menolak mereka. Cuma mereka menolak kalau kita hanya beribadah atau menyembah kepada Allah saja. Ya, sampai-sampai dalam Al-Qur'an, Quran surah Az-Zumar ayat ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, yang ini dalilnya dari orang-orang kafir Quraisy, mana buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, ya, baik itu berhala-berhala atau bahkan kuburan-kuburan keramat, ya, illa melainkan liqaribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inilah persamaan tiga kelompok tadi. Kafir Quraisy di Mekah, orang Nasrani dan Yahudi. Orang Nasrani, ya, berwasilah kepada Nabi Isa karena katanya mereka punya banyak dosa, nggak mungkin dong langsung minta kepada Allah, maka mereka berwasilah kepada Yesus atau Isa yang mereka sangkakan sebagai anak Allah. Demikian juga Yahudi, ya, mereka meminta berwasilah kepada Uzair yang mereka sangkakan itu anak Allah. Dan Abu Jahal juga konco-konconya, mereka pun berwasilah kepada berhala seperti Lata dan Uzza dan yang lainnya. Ya, jadi ini persamaan tiga kelompok yang memiliki tauhid, yaitu tauhid rububiyah. Apa itu? Tauhid keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang mengatur alam semesta. Kalau zaman kecil kita tahunya kan orang beriman adalah orang yang meyakini Allah adalah Tuhan, Allah adalah pencipta, Allah adalah yang memberi rezeki. Ya, ini nggak cukup. Ini nggak cukup. Karena dalam versi Islam, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Jadi nggak cukup keyakinannya saja, namun juga perlu realita, perlu dengan kenyataan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, tidak melalui perantara. Kalau melalui perantara, apa bedanya dengan Nasrani, Yahudi, dan juga kafir Quraisy atau tauhidnya Abu Jahal? Karena dia juga meyakini Allah, namun dia dikatakan kafir ketika menyembah berhala-berhala selain Allah, meyakininya. Ya. Kemudian meluruskan sejarah, yaitu pembagian tauhid. Nanti ada konten tersendiri, namun ini sekilas, ya. Mungkin ada yang bilang, ya, bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga itu buatan kaum Yahudi. Ya, jadi perlu diperhatikan, ya, sebagai orang yang cerdas kita harus jujur pada literatur sejarah. Pembagian tauhid itu bukan mengada-ada, tapi hasil penelitian mendalam atau namanya istiqra ulama terdahulu terhadap dalil-dalil. Demikian juga kita nggak pernah, ya, dengar Nabi mengatakan bahwa isim fa'il itu harus marfu, isim maf'ul itu harus mansub, ya, atau Nabi mengatakan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Nabi nggak pernah mengatakan. Atau rukun sholat, syarat sholat, pembatal sholat, nggak ada. Nabi nggak pernah membagi sholat itu ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, nggak pernah.
pembagian seperti ini nggak pernah ada dilakukan oleh Nabi atau bahkan para sahabat secara terstruktur dan otomatis ya. Nah, kita balik lagi masalah pembagian tauhid ya. Beberapa imam-imam besar dari kalangan ya mungkin kalau kalian sebut non salafi wahabi, mereka juga menjelaskan hal yang sama. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada 324 Hijriah, sang pendiri mazhab Asy'ariyah ya. Dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin, beliau secara substansial membagi akidah menjadi pembahasan tentang perbuatan Allah dan hak ibadah, yaitu rububiyah dan uluhiyah. Ini dua ya, Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Al-Islamiyyin. Kemudian ada Abu Hanifah ya yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Absat ya, beliau menegaskan pentingnya membedakan antara pengakuan terhadap pencipta dan pengesaan dalam beribadah ya. Sama, dua ya kan? Pengakuan terhadap pencipta dan pengesaan dalam ibadah. Ini membagi dua juga nggak ada kan? Nggak ada dari apa Nabi, para sahabat. Kemudian juga Imam Al-Maturidi ya membagi tauhid dalam aspek zat, sifat, dan af'al atau perbuatan. Membagi tauhid menjadi tiga. Sekali lagi zat, sifat, dan af'al perbuatan. Apakah? Jadi pembagian tentang baik disiplin ilmu nahwu, fikih, akidah ini nggak masalah. Ini untuk memudahkan orang dalam memahami sebuah pelajaran, ya, sebuah disiplin ilmu dalam agama atau dalam hal apapun. Oke, teman-teman, itulah beberapa permasalahan ya untuk video kali ini terkait dengan judul Tauhidnya Abu Jahal. Ya. Dan teman-teman, apa bedanya kita dengan Abu Jahal? Ya, jadi bedanya adalah pada murninya ibadah dan keyakinan. Jangan sampai lisan kita bersyahadat, tapi hati dan tindakan kita masih bergantung pada jimat, ramalan, kuburan, benda keramat, atau pengagungan berlebihan pada makhluk. Ya, karena kita sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pengatur alam semesta, dan yang lainnya. Dan kita juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW ya. Salah satu syahadat kan ada dua ya, tentang makna dari Allah dan Muhammad Rasulullah. Walaupun tiga kelompok tadi beriman kepada Allah, kafir Quraisy, Nasrani, dan Yahudi, namun mereka dikatakan kafir karena keimanan kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta tidak cukup ya, tapi mereka harus beribadah semata-mata kepada Allah saja. Adapun dalam ranah asma wa sifat ada konflik internal sesama Islam ya, beberapa kelompok Islam dalam masalah asma wa sifat. Itu bukan pembahasan di sini ya. Oke. Marilah kita belajar lagi, murnikan tauhid kita, rujuk kembali kitab-kitab para ulama, mungkin seperti Kashfus Syubhat, atau kitab-kitab klasik dari para ulama salafus soleh untuk memperkokoh iman kita. Terima kasih sudah menonton. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen ya. Monggo ditanggapi, dibantah, atau diberikan masukan kalau dirasa kurang berkenan. Dan share bila dirasa konten ini bermanfaat. Saya Dio Abu Salman, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.